Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian hari Minggu saat ini, 7 Juni 2020, baiklah kita tenang dan mendengarkan warta jemaat. Pertama, disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa semua bentuk kebaktian hari Minggu dan kebaktian rumah tangga setiap hari Rabu, serta kebaktian BPK tetap dilaksanakan di rumah atau keluarga masing-masing dengan menggunakan liturgi yang telah disiapkan oleh majelis jemaat. Kedua, majelis jemaat selalu mengingatkan bahwa dalam menyikapi situasi selama pandemi COVID-19, marilah kita tetap melaksanakan tugas kita masing-masing dengan tenang dan mengikuti setiap petunjuk pemerintah serta pihak-pihak terkait. Juga tetap mendoakan agar wabah ini segera berakhir dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Ketiga, mengakhiri warta jemaat hari ini, Majelis Jemaat menyampaikan bahwa kebaktian hari ini akan dilayani oleh kekasih Ibu Pendeta Gilian Soplanit Kayadoe SSI Teol. Atas nama Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat GKSB Bukit Sion Mamuju mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam kebaktian. Saya persilakan jemaat berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Rohani 2 pada baitnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita habiskan ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kita dalam kebaktian hari Minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari jemaat. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengucap syukur bahwa Tuhan boleh melawat semua kita. Dan kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan yang ke-6 tahun 2020. Karena itu mari kita lafazkan syukur kita ke hadapan Tuhan Allah dengan menyanyikan Mazmur 138 bait 1 dan bait yang kedua.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari Dominggu, hari Tuhan, hari kemenangan di mana semua kami datang dan berbaktikan Tuhan, kami lafazkan segala syukur kami kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus, yang boleh tetap melawat hidup kami sampai di saat ini. Dan ketika lafazan puji-pujian sudah kami persembahkan kepadamu ya Allah, tiba saatnya kami hendak belajar kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan Allah, sehingga bagian firman Tuhan yang hendak kami pelajari di saat ini, kami pahami, kami mengerti, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan dari firman-Mu yang adalah kehendak-Mu. Mari Tuhan Allah bersabdalah bagi semua kami, melalui perantaran bibir mulut hamba yang berdosa ini. Tuhan jamah hamba, sehingga bagian firman Tuhan di saat ini berasal daripada-Mu. Kami yang mendengar, kami akan melakukannya, dan kami akan berbuah lebat di dalam Tuhan. Bersabdalah ya Allah Tuhan kami, sebab kami siap belajar firman Tuhan di saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan di hari Minggu saat ini terbaca di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6, pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga berkata demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah kita semua yang belajar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 14 pada baitnya yang keempat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, secara garis besar kitab Hosea terbagi menjadi 2 bahagian. Bahagian yang pertama berbicara mengenai kemurtatan Israel, yang dilambangkan dengan pengalaman Nabi dalam pernikahannya. Kita bisa baca dalam pasal yang pertama sampai pasalnya yang ketiga. Dan bahagian yang kedua berbicara mengenai ceramah yang bersifat nubuatan. Nubuatan ini menggambarkan kemurtatan dan penyembahan berhala oleh umat Israel. Adanya ancaman dan nasihat serta pertobatan dan janji-janji berkat di masa yang akan datang. Dan di pagi hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Termasuk di dalam bahagian yang kedua.
Dan karena itu mari sama-sama kita lihat apa yang hendak dibicarakan Allah bagi semua kita di saat ini. Pada ayat yang pertama dari kitab Hosea pasal yang ke-6 dikatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Kata berbalik di sini mengandung juga pengertian bersandar. Dalam kalimat ini jelas menyiratkan bahwa orang-orang Israel telah meninggalkan Tuhan untuk melakukan praktik-praktik berhala. Karena itu ada sebuah ajakan, mari berbalik lagi kepada Tuhan. Mari bersandar kembali kepada Tuhan dan jangan lagi melakukan praktik-praktik berhala. Selanjutnya dalam ayat yang pertama dikatakan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Allah menerkam dalam pengertian Allah murka. Murka terhadap praktik-praktik keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang menyembah berhala. Tapi tidak untuk selamanya Allah murka kepada bangsa Israel. Karena dalam ayat pertama bagian B dikatakan, ia menyembuhkan, ia juga membalut. Bapak ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, itu berarti bahwa penghukuman Allah tidak untuk selamanya bagi orang Israel, asalkan mereka mau berbalik, asalkan mereka mau bersandar kepada Allah. Dan pada ayat yang kedua dari firman Tuhan dikatakan, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Apa artinya dari ayat yang kedua ini? Saya membandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di situ dituliskan, dalam 2 atau 3 hari ia akan menyembuhkan kita dan kita akan hidup di dalam perlindungannya. Itu berarti ketika seseorang mau berbalik kepada Allah, ketika seseorang mau bersandar kembali kepada Allah, Allah dengan segera menyembuhkan dia. Allah dengan segera membalut dia, tidak dalam waktu yang lama. Bapak ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ayat ini juga menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa Allah kita tidak hanya diandalkan untuk bisa menyelamatkan kita, tetapi Allah kita juga akan menolong dengan cepat. Dan pada ayat yang ketiga dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, dikatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada sebuah ajakan ketika sudah berbalik, ketika sudah bersandar, mari kenali Dia. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada sebuah jaminan berkat yang akan Tuhan kasih kepada saudara dan saya, kepada bangsa Israel pada waktu dulu. Dan berkat itu dikatakan dalam bagian berikutnya, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudari? Frasa ia pasti muncul seperti fajar itu berarti bahwa bangsa Israel ketika mengenal Allah dengan sungguh akan memperoleh berkat dari Tuhan dan merasakan pertolongan Tuhan ketika ada dalam kesulitan. Jadi frasa dikatakan ia pasti muncul seperti fajar. Orang Israel akan selalu merasakan pertolongan Allah ketika mereka ada dalam kesulitan dan masalah.
Dan frasa ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi, itu berarti bangsa Israel akan diberkati dengan kemakmuran dalam hidupnya. Dan saya ambil tema untuk sama-sama kita gumuli 1 minggu ke depan, mengenal Tuhan di tengah situasi yang sulit. Tema minggu ini, mengenal Tuhan di tengah situasi yang sulit. Mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hakikatnya adalah kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan kita bukan soal makan saja, bukan soal pakai saja, bukan soal sandang saja, tetapi kebutuhan kita adalah mengenal Allah. Sebab dengan mengenal Allah, kita akan bisa merasakan pertolongannya. Apa arti mengenal Allah? Mengenal Allah bukan soal kita tahu tentang Allah. Tapi mengenal Allah berarti saudara dan saya punya hubungan yang erat dengan Allah. Saudara dan saya menyerahkan diri secara penuh kepada Allah dan percaya menggantungkan hidup dan harapan kita kepada Allah sehingga iman kita pasti bertumbuh. Ada pepatah bilang kalau tidak kenal maka tak disayang. Kalau kita tidak tahu siapa Allah kita, maka kita tidak akan bisa mengasihi Dia. Tapi karena kita tahu siapa Allah kita dan kita kenal Dia dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan yang kita jalani sesulit apapun, kita yakini bahwa Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pertanyaan kritisnya begini. Bagaimana semua kita bisa mengenal Tuhan di tengah-tengah situasi yang sementara kita alami terkait dengan virus corona? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan di tengah situasi yang membuat kita sulit? Banyak orang dirumahkan. Bagaimana orang-orang yang dirumahkan itu bisa mengenal Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani? Kalau dalam situasi happy, kita mungkin bisa bilang, oh Tuhan terima kasih Engkau begitu baik. Tapi bagaimana ketika kita ada dalam kesulitan, kita disuruh mari mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, itu pertanyaannya. Adakah ketika kita menjalani pergumulan dunia terkait dengan pandemik virus corona, pergumulan Indonesia terkait dengan virus corona, adakah dari Bapak Ibu Saudara dan saya yang pernah bertanya begini? Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan tetap tidur? Apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Apakah Tuhan tidak turun tangan dan menyelesaikan masalah ini? Pasti ada di antara saudara dan saya bertanya demikian. Kalau kita bertanya demikian, berarti kita belum sungguh-sungguh mengenal Dia dan tahu tentang siapa itu Dia. Dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 1-3 ini landasan dan pijakan saudara dan saya untuk tetap melangkah di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami. Bagi saya, kita tidak hanya perlu bertanya tentang Allah, apakah Engkau peduli? Allah, apakah Engkau tidak care dengan saya atau dengan kehidupan yang kita jalani? Tapi bagi saya yang penting adalah kita bertanya dan mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah selama ini hidupku berkenan untuk Tuhan? Apakah selama ini hidupku berkenan untuk sesama? Apakah selama ini saya sudah berbalik dan bersandar kepada Tuhan? Apakah selama ini saya sudah mengenal Tuhan? Itu pertanyaan yang sebenarnya harus kita buat sebagai sebuah bahan refleksi dan evaluasi diri kita. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita hadapi.
Dan ketika masing-masing kita sudah buat evaluasi diri, apakah saya sudah betul-betul mengenal Tuhan, apakah saya sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, apakah saya sudah berkenan kepada Tuhan, maka masing-masing dari kita pasti saling mengajak satu dengan yang lain. Mari, kalau kita belum berkenan kepada Tuhan, kalau kita belum bersandar kepada Tuhan, kalau kita belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mari kita sekarang sungguh-sungguh mengenal Dia. Kita sekarang sungguh-sungguh berbalik dan bersandar kepada Tuhan. Sebab dengan demikian, saudara dan saya akan menerima yang namanya berkat pemulihan dari Allah. Gereja sampai hari ini tetap bergumul, sampai berapa lama lagi Tuhan, virus corona ini tetap ada dan tinggal dengan kami. Dan hari ini firman Tuhan jelas membuka bagi saudara dan saya. Kalau mau dapat pertolongan dari Tuhan, kalau mau Tuhan membalut dan menyembuhkan, kalau mau Tuhan mengobati saudara dan saya, evaluasi diri kita dan masing-masing saling mengajak. Mari suamiku, berbaliklah kepada Tuhan. Mari istriku, sungguh-sungguhlah mengenal kepada Tuhan. Mari para pelayan dan jemaat, sungguh-sungguhlah kita kejar Tuhan. Maka ia pasti akan muncul seperti fajar. Dan ia akan datang kepada kita seperti hujan. Bapak ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya tutup perenungan kita di pagi hari ini dengan sebuah kisah dari seorang perempuan luar biasa yang betul-betul hidup tanpa seorang suami yang sudah meninggalkan dia bersama dengan ke-8 anaknya. Di tengah-tengah situasi sulit yang dia hadapi, dia harus belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia belajar mengenal Tuhan dengan cara menyerahkan seluruh hidupnya dan hidup anak-anaknya untuk Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan seorang janda ketika akan membesarkan anak-anaknya. Dia percaya bahwa janji-janji Tuhan ya dan amin. Dan dia sungguh-sungguh hidup belajar mengenal Tuhan. Alhasil apa? Anak-anaknya berhasil dalam hidupnya. Menghadapi pandemi virus corona, tidak seorang pun mampu bisa menolong kita. Jabatan, kekayaan, kehormatan kita tidak akan bisa menyelamatkan kita dari pandemi virus corona. Yang bisa menyelamatkan saudara dan saya mengakhiri pergumulan ini hanya Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Firman Tuhan mau bilang untuk saudara dan saya, tidak selamanya Tuhan menghukum kita. Tidak selamanya pandemik virus corona ini ada dengan kita. Pada akhirnya akan ada finishnya. Dan mari sama-sama kita bergumul untuk Tuhan. Mari Tuhan, selamatkanlah kita. Sebab Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Janji-janjinya tetap Ia genapi. Ia tetap setia. Dan dalam pergumulan hidup apapun yang kita jalani, selalu ingat bahwa Dia mengasihi kita. Susah senang, tawa tangis, Ia tetap ada bersama dengan kita. Ia mengasihi kita. Karena kita adalah yang berharga baginya. Tuhan kiranya menolong dan menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita jalani. Amin. Bapak ibu saudara-saudari jemaat, kita berdoa syukur. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini ya Allah Tuhan kami. Ajarilah kami untuk segera berbalik dan bersandar kepada Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu berusaha mengenal Tuhan. Sehingga Tuhan akan memulihkan segala kondisi hidup kami. Firman-Mu menjadi satu kekuatan bagi kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukannya,
ada berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Meteraikan firman Tuhan ini dalam hidup kami ya Allah, dan mampukanlah kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama dengan semua orang di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, masing-masing daripada kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan sambil persembahan diberikan kita puji Tuhan dari nyanyian Mazmur 105 bait 1 dan bait yang ke-20. Saudara-saudari jemaat, kita masuk dalam doa syukur, persembahan, doa syafaat, dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Tertunduklah kami di hadapan-Mu ya Allah, Tuhan kami, melafazkan segala syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena Tuhan boleh memelihara hidup kami sampai di saat ini. Kami boleh memasuki minggu yang pertama di bulan yang ke-6 tahun 2020. Kami mau berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih menjadi milik kami ya Allah. Sehingga kami boleh ada untuk berkarya sampai di saat ini. Kami datang selaku persekutuan umat Tuhan dalam Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Bukit Sion Mamuju. Satu hati kami bergumul dan membawa segala permohonan kami untuk Tuhan di pagi hari ini. Kami bawa seluruh kehidupan jemaat kami untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tiap-tiap hidup rumah tangga yang mereka jalani ya Allah, mohon penyertaan Tuhan, mohon perlindungan dan berkat Tuhan bagi kehidupan masing-masing mereka. Mereka yang berupaya dan berusaha untuk bekerja, mencari rezeki, untuk menafkahi kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati, sekiranya semua yang mereka lakukan ada berkat dari Allah bagi hidup mereka.
Kami berdoa, biarlah hidup rumah tangga mereka menjadi hidup rumah tangga yang selalu berbahagia. Sebab mereka hidup mengenal Tuhan, bersandar dan mengandalkan Tuhan. Anak-anak kami dalam hari-hari hidup, dalam pertumbuhan dan perkembangan, dalam masa depan mereka ya Allah, kami juga minta Tuhan jaga, Tuhan berkati masa depan anak-anak kami. Tuhan pelihara langkah hidup mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan selalu menyerahkan seluruh hidup mereka untuk Tuhan. Kami berdoa kepada semua orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan ada bersama dengan mereka, menggendong mereka dalam masa tua mereka, selalu mendengarkan doa dan pergumulan mereka, dan setiap janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam perjalanan hidup setiap orang tua kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak yatim dan piatu, para janda duda. Kami minta Tuhan Allah berkatilah hari-hari hidup mereka. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya sungguh Allah, Engkau tidak akan pernah meninggalkan semua mereka. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bagi jemaat kami yang punya pergumulan terkait dengan kesehatan. Tuhan, kami yakini sungguh bahwa Engkaulah dokter kami, Engkaulah tabib kami yang akan mampu menyembuhkan segala kondisi kehidupan kami. Engkau akan melepaskan kami, Engkau akan membalut segala luka-luka kami, Engkau akan memberikan mujizat penyembuhan kepada semua kami yang berharap dan bersandar kepadamu. Ya Allah Tuhan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami selaku para pelayan Tuhan yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan yang ada dalam jemaat ini, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, syamas, setiap pengurus di tiap-tiap BPK yang ada, Tuhan berkati mereka. Sehingga dalam situasi yang dialami oleh bangsa dan negara, gereja tetap ada untuk menyuarakan shalom kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan sesama kami di saat ini. Ya Allah Tuhan kami bersatu hati meminta di dalam Tuhan terkait dengan kehidupan yang kami jalani, terkait dengan pergumulan bangsa dan negara kami, terkait dengan pergumulan dunia ini mengenai virus corona. Ya Allah Tuhan kami berteriak memanggil nama Tuhan dan kami minta ya Allah, bantulah bangsa dan negara kami. Pulihkanlah kami dari virus corona ini ya Allah. Kami tahu hanya Tuhan yang mampu menolong kami. Karena itu, kuatkanlah dan mampukan kami untuk menjalani kesulitan-kesulitan hidup yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami adalah orang-orang yang selalu menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami juga minta kuatkan pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, para menteri yang bekerja, dan semua pimpinan-pimpinan di setiap lembaga-lembaga yang ada. Bergandengan tangan ya Allah, kami semua memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Dan biarlah kami sebagai masyarakat juga turut serta membangun. Kami sebagai masyarakat turut serta mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Sehingga virus corona ini bisa dengan cepat terselesaikan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi tenaga-tenaga medis ya Allah. Engkau memberkati setiap dokter, perawat. Engkau memberkati setiap orang-orang yang bekerja di garda terdepan. Kuatkan mereka ya Allah. Mereka adalah perpanjangan tangan Allah untuk menolong banyak orang. Karena itu kami percaya Tuhan akan menutup bungkus mereka dengan kuasa. Mereka akan senantiasa ada dalam keadaan sehat. Imun tubuh mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan jauhkan mereka ya Allah Tuhan kami dari segala sakit penyakit. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati meminta ya Allah berikanlah hikmat kepada pemimpin-pemimpin gereja kami dalam upaya untuk menolong jemaat-jemaat yang
mendapatkan dampak dari virus corona ini. Biarlah kami menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menghadirkan belas kasihan Allah bagi semua orang. Sehingga melalui kami, semua yang membutuhkan betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Bantulah jemaat ini, bantulah para pelayan ini dalam tugas tanggung jawab untuk melakukan diakonia bagi semua yang membutuhkan. Sehingga kehadiran kami menjadi sukacita bagi jemaat. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Bantulah pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah kota kami, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Biarlah Tuhan menghikmati mereka dengan hikmat Tuhan. Sehingga mereka berupaya dan berusaha di dalam takut akan Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, dalam ibadah di pagi hari ini pun kami sudah memberikan persembahan syukur. Allah memberkati persembahan syukur ini menjadi berkat bagi tugas pelayanan bergereja di dalam jemaat kami. Dan semua tangan-tangan yang mengelolanya, Allah memberikan kepada mereka hikmat untuk bisa mendayagunakan persembahan-persembahan ini untuk kehidupan bergereja ke depan. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Inilah doa syafaat kami, doa permohonan kami dan doa persembahan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kami yang boleh melayani di saat ini Tuhan berkati. Kekurangan kami adalah menjadi persembahan di hadapan Allah. Dan pakai kami ya Allah menjadi berkat dalam tugas pelayanan yang Allah percayakan kepada kami. Ampun segenap salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan sama-sama kami berdoa doa Bapa kami yang Tuhan telah ajarkan kepada semua kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita puji Tuhan nyanyian rohani 131 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, marilah terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah minggu saat ini selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.